Sistem reproduksi adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Sistem reproduksi terdiri dari sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Yang pertama adalah penis. Penis merupakan organ seks sekaligus sistem reproduksi pada pria. Pada penis terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian akar yang terletak di dalam kantung perineum, dangkal di dasar panggul sehingga tidak terlihat dari luar. Selanjutnya yaitu bagian batang, yaitu bagian penyusung penis yang paling terlihat serta menghubungkan bagian akar dengan kepala penis. Dan kepala. Bagian kepala penis memiliki bentuk mengerucut, dan di dalamnya terdapat saluran uretra untuk mengeluarkan urin dan cairan mani dari dalam tubuh. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang menggantung di belakang penis. Organ ini berfungsi untuk membungkus testis dan mengontrol suhu testis. Yang ketiga yaitu testis. Testis ini berbentuk oval seperti telur ayam, yang fungsinya yaitu memproduksi dan menyimpan sperma. Testis juga berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron. Yang keempat yaitu epididymis. Epididymis di sini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dan pematangan sel sperma yang dihasilkan oleh testis sebelum dapat digunakan untuk membuahi sel telur. Kelima yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran berbentuk tabung yang berfungsi menyalurkan sel sperma matang dari epididymis menuju saluran uretra untuk dikeluarkan saat ejakulasi. Selanjutnya yaitu saluran uretra. Fungsinya itu sebagai saluran keluarnya urin dan sekaligus air mani ketika pria berejakulasi. Keenam yaitu vesika seminalis. Adalah fungsinya membuat air mani yang bersifat lengket sehingga air mani mampu menempel lebih lama di dalam saluran reproduksi wanita. Ketujuh yaitu kelenjar prostat, bertujuan untuk mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Dan yang terakhir yaitu kelenjar Cooper. Fungsinya memproduksi getah yang membantu menetralkan keasaman dari sisa urin di uretra. Spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Pembentukan sperma ini terjadi di dalam tubulus seminiferus. Spermatogenesis adalah suatu proses pembentukan sperma. Proses pembentukan sperma di tubulus seminiferus terjadi secara bertahap. Sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N mengalami pembelahan secara mitosis membentuk spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis tahap 1 membentuk 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Selanjutnya, spermatosit sekunder kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap 2 membentuk spermatid yang bersifat haploid. Akhirnya, spermatid mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga membentuk 4 sel sperma atau spermatozoa yang matang yang memiliki bagian kepala, leher, dan ekor. Sperma memiliki bentuk oval yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, leher, dan ekor. Kepala sperma berbentuk lonjong yang mengandung nukleus atau inti atau sistem genetik yang dibariskannya. Sedangkan pada leher terdapat banyak mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi sperma untuk bergerak. Dan pada ekor berfungsi untuk sebagai pergerakan sperma. Sistem reproduksi wanita terbagi atas 2, yaitu bagian eksternal dan bagian internal. Pada bagian luar terdapat 2 labia, yaitu labia mayora dan labia minora. Labia mayora merupakan
terdapat di dalam labia mayora. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi dan bengkak. Selanjutnya terdapat juga klitoris. Klitoris merupakan tonjolan kecil yang sensitif. Selanjutnya ada lubang vagina, yang fungsinya merupakan jalan lahir bayi saat persalinan serta tempat keluarnya darah saat menstruasi. Seperti pada gambar, terdapat ovarium atau indung telur yang berada di sisi kanan dan kiri rongga punggung. Fungsi ovarium ini sebagai yang memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum. Selanjutnya ada yang dinamakan infundibulum. Infundibulum ini berfungsi untuk menangkap sel telur. Nah, selanjutnya ada tuba fallopi. Di tuba fallopi ini terjadi fertilisasi atau pertemuan sel sperma dengan sel telur. Kemudian ada rahim yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Oogenesis atau proses pembentukan sel telur. Oogenesis terjadi secara bertahap. Yang pertama, oogenium akan melakukan pembelahan mitosis, kemudian memunculkan oosit primer. Kemudian oosit primer melakukan mitosis yang menghasilkan dua sel yang ukurannya lebih besar dan sama yang dinamakan oosit sekunder. Oosit sekunder kemudian akan meninggalkan tub ovarium dan menuju ke tuba fallopi. Ketika oosit sekunder telah dibuahi sel sperma, maka akan terjadi pembelahan mitosis sperma. Hal ini juga terjadi pada badan polar yang pertama akan membelah menjadi badan polar yang kedua, sehingga pada proses tersebut akan menghasilkan suatu degenerasi. Namun, jika tidak ada fertilisasi, maka dengan cepat akan terjadi menstruasi, yang kemudian siklus oogenesis akan berulang kembali.